Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Grafika Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Salwaleo. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas dalam membuat proyek atau benda tiga dimensi dengan menggunakan fitur CAD yang ada pada aplikasi atau software Codeblock. Nah, di sini kami membuat proyek sepeda motor. Nah, di sini saya Muhammad Riki Aryansah dengan NIM S1S12133 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagian awal dalam pembuatan proyek kami. Nah, di sini kami menggunakan beberapa eh, definisi atau fitur yang ada pada aplikasi Glut ini. Yang pertama, Glut agar Glut yang kita pakai bisa berfungsi dalam pembuatan proyek ini. Kemudian ini merupakan aplikasi yang dapat menampilkan huruf dalam aplikasi proyek kami. Dan ini Math ini merupakan fungsi yang dapat menghitung nilai matematika. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini definisi-definisi ini merupakan pengaturan yang kita tentukan sendiri berapa nilainya. Salah satu contohnya seperti nilai pi ini. Kemudian ini rod radius atau radius dari rod, kemudian bike length atau panjang dari sepeda, itu yang kita bisa tentukan sendiri melalui nilai-nilai ini. Sedangkan huruf F yang ada di belakang huruf angka masing-masing angka ini menandakan bahwa tipe data dari angka-angka ini merupakan float. Float. Nah, kita masuk kepada codingan dari line 34, integer like value. Maksud dari line ini yaitu kita dapat mencerahkan atau memberikan pencahayaan berdasarkan nilai ini. Nah, di sini kami kasih nilai 0, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kita bisa naikkan sampai setinggi mungkin. Nah, nanti yang akan berpengaruh itu terhadap kecahayaan pencerahan dari seluruh objek. Nah, kemudian di sini ada GL float, di line 36 ada GL float, ada pedal angel, ada speed dan string. Ini merupakan deklarasi posisi pedal dan kecepatan dan lima setir. Kemudian ada GL float, KMX, KMY, dan KMZ. Ini merupakan deklarasi kamera berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada GL float Angel X, Angel Y, dan Angel Z yang merupakan deklarasi sudut berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada GL in, Skybox, 6, Grace, and Background. Ini merupakan pengaturan dalam membuat tampilan latar belakang yang ada pada aplikasi, ada pada sepeda ini, proyek sepeda ini. Nah, kemudian di sini ada integer int pref x, pref y. Nah, ini mengatur sudut kamera menggunakan mouse. Nah, nilai dari sudut kamera ini seperti yang saya telah jelaskan tadi itu diatur di atas. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini GL float, expose, seat post, direction itu untuk mendeklarasikan posisi dan arah sepeda. Kemudian void welcome window ini untuk membuat fungsi aplikasi untuk membuat fungsi jendela selamat datang. Itu dia dapat dilihat. Nah, ini atau bisa dibilang ini bagian covernya. Kemudian ada jendela instruksi void operation window. Nah, ini akan tampil setelah window window selamat datang. Nah, ini dia yang dinamakan dengan jendela one operation window. Nah, kemudian di sini ada void Z cylinder dan void X cylinder yang masing-masing untuk membuat objek silinder Z dan objek silinder X. Kemudian ada void draw frame. Nah, ini merupakan fungsi untuk membuat frame atau bingkai. Nah, kemudian ada void gear. Ini berfungsi untuk kita dapat membuat gear motor. Nah, gear motor itu yang ini.
Nah, selanjutnya ada void draw tire dan void draw seat. Nah, untuk void draw tire merupakan fungsi untuk membuat ban dan void draw seat untuk membuat tempat duduk. Kemudian ada void init, kemudian void reset. Void reset ini berfungsi untuk mengembalikan posisi awal, sedangkan void init berfungsi untuk menginisialisasi masing-masing kode yang telah dibuat pada program ini. Kemudian di line 62 itu ada GL float regress yang berfungsi untuk membuat objek belok dengan derajat. Nah, di sini dia memasukkan parameter nilai A dengan tipe data GL float. Nah, nilai A ini diperoleh dari kecepatan yang kita masukkan. Nah, cara untuk menambahkan kecepatan yaitu dengan mencet plus. Begini. Nah, untuk mundur ya shift minus. Nah, itu dia. Nilai A itu berdasarkan nilai yang kita inputkan masing-masing. Kemudian di sini ada GL float radians, yang ini untuk menjalankan motor. Nah, nilai ini kita dapatkan dari nilai yang kita masukkan atau A, kemudian dikali dengan nilai B yaitu 3,14 atau 22/7, kemudian dibagi dengan eh, sumbu 180 derajat. Kemudian di sini ada GL float angel sum. Nah, nilai ini berfungsi untuk ini berfungsi untuk kita dapat membuat motor belok dengan rumus A tambah B. Kemudian jika A kurang dari 0, maka itu akan kembali ke A tambah 2 kali Pi. Sedangkan apabila A-nya itu kurang dari 2 kali Pi, maka A akan mendapatkan hasil A kurang 2 kali Pi. Nah, kemudian nilai A kembali. Nah, kemudian selanjutnya itu ada fungsi untuk menulis teks atau menampilkan kecepatan dari motor. Nah, di sini saya mau menggunakan tekstur 2 dimensi dengan GL pencahayaan. Kemudian, ini merupakan GL raster post 3F untuk mengatur posisi raster untuk operasi pixel. Nah, kemudian yang saya gunakan di sini merupakan tulisan Times New Roman dan ukuran fontnya 24. Nah, ini GL enable ini merupakan GL untuk menjalankan atau mengaktifkan masing-masing yang ada pada dalam kurungnya. Untuk yang atas tekstur 2 dimensi dan GL lighting. Nah, selanjutnya kita coba jalankan dan kita lihat kecepatan yang dimaksud pada kode ini. Nah, ini yang dimaksud ya. Ini dia membentuk tekstur 2 dimensi. Nah, selanjutnya ada void bitmap output dengan masing-masing parameter float x, float y dan float z dan char dikali string. Ini menggunakan rumus integer len, i. Ini kita mendeklarasikan nilai lens dan i. Kemudian GL raster post 3F. Masing 3F itu dengan nilai x, y dan z. Kemudian di sini kita menggunakan looping for i sama dengan 0, jika i kurang batasnya itu i kurang dari lens, kemudian i bertambah 1, maka akan tampil gloat bitmap karakter dengan jenis font itu Times New Roman dan ukurannya 24. Nah, ini merupakan apabila kita mengalami perubahan kecepatan, maka secara otomatis dia itu akan menambah di sini. Nah, untuk nilai kecepatan itu apabila yang ada di sini itu dia berada di yang ini in speed. Nah, selanjutnya di sini ada void jet cylinder. Ini merupakan kode untuk mengatur ukuran dari uh, sumbu Z yang silinder atau ukuran
dari masing-masing sumbu Z. Kemudian ada void X silinder masing-masing untuk mengatur bentuk yang berada pada sumbu X. Nah, di sini dia ukurannya bisa kita atur sendiri, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai pada ini GL rotate F, dan di sini juga GL translate F. Mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Elvi Saktewati Salemaku dengan NIM S1 S1211001. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari line 127. Nah, bagian saya ini berhubungan dengan bagian warna dan posisi dari motor. Nah, di sini ada void update scan. Di sini berfungsi untuk mengupdate setiap pergerakan yang ada pada motor. Nah, mulai dari kecepatannya di sini line 134 sampai 135 di sini berhubungan mengenai posisi awal kecepatan motor. Nah, di sini ada mulai dari 137 sampai 143 di sini mendeklarasikan mengenai kecepatan dari motor. Nah, lanjut di line 150 di sini berhubungan mengenai bagian dari gambar motor yang ada. Di sini saya tampilkan dulu gambar motornya. Nah, di sini kita lihat bahwa warnanya itu kuning dan putih. Nah, pada line 158 di sini ada GL color yang berfungsi untuk mengubah warna gear dari motor. Nah, gear yang ini yang dimaksud. Lalu kita lihat lagi, mulai dari line 161 sampai 165 di sini berhubungan mengenai dari rangka bawah motor. Rangka bawah motor. Nih, pada line 162 di sini berfungsi untuk mengubah posisi dari rangka bawah. Kemudian lanjut ke line 167 sampai 170 berhubungan dengan rangka depan. Nah, di sini ada gel color yang berfungsi untuk mengubah warnanya rangka depan. Nah, rangka depan itu yang dimaksud adalah rangka depan bagian ini. Nah, pada line 185 sama 186 berfungsi untuk mengubah warna rangka bawah. Nah, di sini ada XC silinder. Nah, di sini berfungsi sebagai konektor. Lalu kita lihat lagi pada line 207 sampai 214 di sini berhubungan mengenai rangka, ada gambar ban belakang, kemudian ada untuk mengubah warna bulatan tengah belakang ban, lalu ada untuk mengubah warna rangka belakang. Kita lihat tadi warna awalnya itu adalah kuning. Nah, kita coba ubah. Sini kita ubah jadi 2. Ini juga 2. Kita save. Jalankan. Nah, kita lihat lagi pada line 227 sampai 231 di sini berhubungan mengenai ban. Nah, di sini jika kita ubah posisinya, di sini 1, di sini juga 1, kita save. Nah, posisinya itu akan berubah seperti ini. Ban bagian depan akan terangkat.
Kita kembalikan seperti semula. Nah, kemudian pada line 233 sampai 237, di sini berhubungan dengan warna silinder bagian atas. Nah, silinder yang dimaksud yaitu yang, nah, silinder yang bagian ini, yang lanjut lagi pada line 239 sampai 243, di sini berhubungan dengan, nah, 240 sini berhubungan dengan perubahan warna tabung senter. Nah, tadi kita lihat itu bahwa warnanya adalah warna kuning, sini kita ubah lagi. Kita save. Nah, jika kita jalankan, warna tabung senternya itu akan berubah seperti ini. Dia akan berubah menjadi hijau. Nah, ini. Lanjut lagi pada line 245 sampai 255, di sini berhubungan dengan bagian belakang kandal pot bagian atas dari motor. Lalu pada line 257 berhubungan dengan perubahan warna kandal pot. Sama halnya seperti line 257, 200, line 296 juga berhubungan dengan perubahan warna knalpot. Nah, lanjut lagi pada 278 sampai 286. Ini dia itu mengatur mengenai bagian rangka depan objek, yaitu atau tidak ini disebut biasa itu setir motor. Nah, kemudian pada line 288 sampai 293 ini mengatur mengenai bagian rangka depan objek atau setir motor. Dia mengubah posisi dan mengubah pula warna bagian setir motor. Kemudian pada line 294 sampai 295 ini untuk mengalihkan matriks sesaat ini dengan yaitu berhubungan dengan setir atas bagian motor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa line 298 sampai 299 ini berhubungan dengan pergerakan objek yang ada pada rantai lampu motor. Nah, ini pada line 311 di sini berfungsi untuk mengatur posisi dari setir motor yang ada. Kemudian pada line 315 berfungsi untuk mengubah warna rangka depan. Di sini line 321 sampai 322. Nah, di sini 321 ini berfungsi untuk mengatur panjang batang depan bagian motor. Yang dimaksud yaitu dia mengatur panjang bagian setir motor ini. Nah, di sini kita lihat pada line 336 sampai 341, dia ini berfungsi untuk menggambar ban bagian depan. Di sini kita lihat bahwa itu ada namanya itu draw tire, seni untuk menggambar bagian ban depan motor. Nah, kemudian di line 343 sampai 348 di sini berhubungan mengenai bagian lampu motor, di mana pada line 344 berfungsi untuk mengubah warna lampu motor. Oh, keseluruhan di sini berfungsi mengenai bagian lampu motor. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kodria dengan NIM S1S1210091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dari line 350 sampai dengan line 539. Nah, pertama ini poin kiri ini merupakan untuk mengubah warna rantainya. Nah, kemudian di sini ada cons double, di mana cons double ini merupakan nilai dari suatu GL yang tidak dapat diubah. Jadi nilainya itu 3,14. Nah, di sini ada GL begin atau GL quad strip. Nah, di sini itu untuk dari melihat dari berbagai arah. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini motornya dapat dilihat dari berbagai arah. Ada arah depan, belakang, samping, kiri, kanan. Nah, kemudian di sini ada juga GL squat, GL quartz. GL quartz ini memiliki fungsi yang sama seperti GL quad strip yang bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ini merupakan nilai yang tidak bisa dapat diubah. Apabila diubah, maka objek tersebut tidak bisa dapat dilihat dari 4 arah. Nah, kemudian di sini masih sama, ini ada GL quad strip. Nah, di sini kemudian draw chain. Draw chain ini berfungsi untuk mengubah warna rantainya. Ini kita akan coba dulu mengubah misalnya jadi nah, ini otomatis warnanya tadi dari warna kuning berubah menjadi warna putih. Ini mengubah warna, dia menghubungkan rantainya. Setelah itu, di sini ada drop state ini mengubah warnanya, warna bannya. Jadi kita bisa ubah misalnya jadi ini seharusnya kita ubah semuanya. Nah, ini setelah itu ada ini GL polygon. GL polygon juga ini berfungsi untuk eh, menggambarkan sesuatu yaitu yang bisa dilihat dari segala arah. Ini objeknya bisa kita lihat.
Nah, ini juga. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Gimana tuh stop share screen? Bisa tuh hanya itu sudah nih. Sudah kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Nur Ansori, NIM 1121071. Saya dari kelompok 6 Grafika Komputer kelas ganjil. Saya akan melanjutkan penjelasan pada proyek motor kelompok saya dari nomor 771 sampai 962. Baik, langsung saja. Di sini ada void resetting scene, itu fungsinya untuk mereset ulang motor atau orangnya. Itu fungsinya untuk mereset ulang adegan atau mereset ulang motor. Kemudian di resetting scene ini ada mouse sama dengan glute up, ada pedal angle, ada kamera X dan kamera Z, ada expose, direction, gel push matrix, gel color untuk mewarnai, gel rotate atau itu fungsinya untuk rotasi. Kemudian ada gel translate, F, ada X cylinder, kemudian ada gel pop matrix. Kemudian sini ada void keyboard, gel float R sama dengan 0.0 F, koma G sama dengan 0.0 F. Kemudian di sini ada fungsi flag sama dengan 1. Itu fungsinya untuk mematikan suara idle saat waktu idle. Kemudian di sini ada void mouse, integer button, integer state, integer x, integer y. Itu fungsinya untuk fungsionalitas mouse. Itu untuk menggerakkan mouse fungsinya. Kemudian ada switch, itu untuk menggerakkan mouse. Case, glute left button. Kemudian di sini ada void passive, integer x, integer y. Itu fungsinya fungsi pasif ketika tidak ada tombol mouse yang ditekan. Kemudian ada void motion, integer x, integer y. Itu fungsi gerakan untuk jendela saat ini ketika tombol mouse ditekan. Di sini ada integer delta x, delta y. Delta x sama dengan pref x kurang x. Ada delta y sama dengan pref y kurang y. Kemudian di sini kita masuk pada tampilan pertama ketika kita masuk ke tampilan motor. Sini ada void welcome window, itu untuk menampilkan tampilan welcome window. Kemudian ada GL clear,
GL color buffer bit. Nah, di sini ada GL clear color, itu untuk mewarnai window bagian baik. Kemudian ada GL color 3F, itu untuk mewarnai tulisan di window baik. Kemudian di sini ada bitmap output, itu untuk menampilkan tulisan Universitas Haloleo di tulisan di window baik. Kemudian ada bitmap output untuk menampilkan tulisan teknik informatika di window baik. Kemudian ada bitmap output untuk menampilkan tulisan proyek kelompok 6. Kemudian bitmap output untuk menampilkan simulasi 3D sepeda motor. Kemudian bitmap output untuk menampilkan silakan tekan S untuk mulai. Di sini ada Glut Swipe Buffers, itu fungsinya untuk pergantian window. Kemudian ada GL Flush, itu fungsinya untuk mengosongkan semua buffer ini, sehingga menyebabkan semua perintah yang dikeluarkan dieksekusi secepat mereka diterima oleh mesin rendering yang sebenarnya, meskipun eksekusi salah. Kemudian di sini ada void operation window, itu fungsinya untuk jendela operasi untuk keterangan operasi yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada GL clear color, itu untuk mewarnai. Kemudian ada GL color 3F juga, itu fungsinya untuk mewarnai. Nah, di sini kita masuk pada eh, operasi yang dapat dilakukan dengan sepeda atau petunjuk cara menggerakkan sepeda motor beserta orangnya, seperti bitmap output. Di sini yang pertama ada reset kamera, itu gunakan R atau R kecil, gunakan R besar atau R kecil untuk mereset kamera. Kemudian bitmap output yang kedua yaitu untuk menambah kecepatan motor, gunakan tanda tambah, dan untuk mengurangi kecepatan motor gunakan tanda kurang. Kemudian ada bitmap output yang ketiga, itu mengurangi kecepatan motor. Mengurangi kecepatan motor itu gunakan tanda kurang. Kemudian ada bitmap output yang keempat, belok kanan. Belok kanan gunakan nomor 2 atau tekan nomor 2 untuk belok kanan. Kemudian bitmap output untuk belok kiri gunakan nomor 1 atau tekan nomor 1 agar motornya belok ke kiri. Kemudian ada bitmap output yang keenam, itu zoom in. Gunakan tombol arah ke atas, itu untuk zoom atau untuk zoom kamera atau mendekatkan kamera ke sepeda motor. Kemudian ada bitmap output zoom out, itu untuk menjauhkan kamera, itu gunakan tanda ke bawah keyboard. Kemudian bitmap output yang ke-8, move left atau belok kiri, gunakan tanda panah ke kiri pada keyboard. Kemudian bitmap output yang ke-9, move right atau belok ke kanan, gunakan tanda panah ke kanan pada keyboard. Kemudian bitmap output yang ke-10, gunakan mouse untuk mengubah arah penglihatan kamera. Itu untuk gunanya mouse itu untuk mengubah arah kamera sehingga kita dapat melihat
motor akan jalan kemana. Kemudian ada bitmap output yang terakhir. Silakan tekan C untuk melanjutkan. Di sini ada JLOT swap buffers dan GL flows. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulinda Rizky Anjali Mursalim dengan NIM S1121017. Saya akan jelaskan materi dari line 540 sampai 769. Baik, yang pertama itu void draw pedal. Ini untuk menampilkan pedal, menggambar pedalnya. Selanjutnya ini ada JL Color 3F. Ini untuk mendefinisikan warna dengan 3 parameter. Ada JL Push Matrix. Ini untuk menampilkan dalam bentuk matriks. JL Translate F. Ini untuk tata letak. Ini bisa diatur. Selanjutnya ada GL Scale F, Glued Solid Cube, dan GL Pop Matrix. Selanjutnya ini ada Void Draw Tire. Ini untuk menampilkan atau menggambar ban. Di mana ini ada GL Color 3F. Ini untuk mendefinisikan warna juga, di mana kita bisa mengatur warnanya. Dan ini untuk warna knalpot. Gel color 3F yang ini untuk warna ban dalam, dan untuk line yang ini untuk warna velg bannya. Sini bisa kita lihat warna ban dalam, knalpot dengan velg warnanya kuning. Seperti yang kita definisikan di sini, untuk warnanya itu 110, itu untuk warna kuning. Selanjutnya, di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0, di mana I itu kurang dari 6 spokes, dan I plus. Selanjutnya ini ada GL rotate F, di mana I itu dikali spoke angle 0,0 F, 0,0 F, dan 1,0 F. Ada GL begin untuk mulai mendefinisikan GL lines, yaitu garis. GL vertex 3F ini untuk mendefinisikan tata letak vertex dengan parameter 3F atau float, di mana yang pertama itu 0,0 F, 0,02 F, dan 0,0 F. Selanjutnya GLN ini untuk mengakhiri, dan GL pop matrix. Selanjutnya ini ada untuk mengatur warna ban. Di sini GL color 3F, di mana ini untuk kode warna kuning. Selanjutnya ini ada void lightning. Ini untuk cahaya. Function for lightning atau fungsi untuk lightning. Di sini kita bisa mengaturnya light directional, light positional, dan light diffuse, light ambient. Ini untuk mengatur posisi dari cahayanya. GL float light positional. Mana kita mengatur itu 1,0, 1,0, 1,0, 1,0.
Selanjutnya kita masukkan ini void shading. Ini fungsi untuk shading atau shadow-nya pada motornya, di mana ada GL float. Lalu kita atur 1,0, 1,0, dan 1,0. Ini ada juga untuk shine-nya 100,0. Jadi dia shine. Selanjutnya ini ada gluing loading image, load image. Jadi ini fungsi untuk meload image-nya dari byte, di mana ada unsigned chart dengan header 54 dikali data, unsigned in, data post, size, width, dan height. Di sini ada data post, size, lebar, dan panjang. Jadi file itu sama dengan fopen atau file name. File name itu RB. Dengan fread yang itu header 154, dan file itu data postnya itu integer dan headernya 0 kali 0A. Selanjutnya ini GLGen tekstur. Ini untuk menampilkan teksturnya, blind tekstur, yaitu tekstur 2D. Ini void init tekstur. Untuk menampilkan tekstur, ini untuk menampilkan load image-nya. Yang ini untuk menampilkan background, di mana kita menggunakan GL Clear Color, atau warnanya itu clear, untuk background. Draw ground ini untuk tanah. Void draw ground ini untuk menggambar tanah atau mendefinisikan tanah. Jadi di sini kita menggunakan 0,0, 0,0, 1,0, dan 0,0 untuk GL Clear Color-nya. Void display bike ini untuk menampilkan sepeda motor. Ya, seperti ini. Di mana di sini ada GL Clear Color, GL Color Buffer Bit. Di mana kalau di sini kita lihat, di sini juga kita masukkan lightning shading-nya juga. Di sini ini GL Rotate F ini untuk mengatur tata letak dari motor. Di sini ada Angel Y, Angel X, dan Angel Z. Selanjutnya di sini ada pengaturan kamera. Ada GL Look At, kamera X, kamera Y, kamera Z, dan kamera X lagi untuk pengaturan kamera. GL Swap Buffer ini untuk melakukan buffering dari satu jendela ke jendela lain. Misalnya seperti ini. Dari jendela pengenalan akan melakukan swap ke jendela operasi yang dapat dilakukan dengan sepeda. Selanjutnya ini melakukan swap lagi ke jendela yang menampilkan sepeda. Jadi fungsinya itu supaya bisa berpindah ke satu jendela ke jendela lain. Selanjutnya ini void idle function. Void idle ini fungsi untuk ketika tidak ada operasi yang dilakukan. Ada update scene. Update scene ini untuk mengupdate setiap scene. Kalau misalnya ini dihilangkan, tidak akan bergerak motornya. Jadi bergerak yang dimaksud itu seperti ini.
Kakak. Oh, lagi rekod. Jadi mana tadi itu? Hilang semua ganda sih. Kayaknya udah nanti kalau misalnya di kampus. Oh iya. Baik. Ini void idle fungsi ketika tidak ada operasi yang dilakukan. Ini update scene. Untuk mengupdate setiap scene, kalau dihilangkan tidak bergerak. Maksudnya tidak bergerak itu seperti ini. Contohnya ini motor ini bisa bergerak seperti ini. Karena ada update scene-nya. Jadi setiap scene itu diupdate. Bisa kelihatan. Kalau dihilangkan, motornya itu tidak bisa bergerak. Selanjutnya ini ada glued post redisplay. Ini untuk menandai jendela saat ini sebagai perlu ditampilkan ulang. Void spatial ada in K, in X, dan in Y. Ini untuk fungsi untuk zoom kamera ya. Kita menggunakan perulangan switch. Percobaan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menggunakan true, maka blok kode program akan diproses. Nah, ini adalah definisi untuk fungsi case dan break ini. Ini semua pengaturan untuk mengatur kamera melalui keyboard. Pengaturan kamera melalui keyboard ini seperti contohnya seperti ini. Pengaturan kamera, jika kita menekan tombol panah bawah di laptop, kita akan melakukan zoom out pada kamera. Nah, dan jika kita menekan tombol panah kanan akan ke kanan, tombol panah kiri akan ke kiri, dan tombol panah bawah akan zoom in. Seperti itu. Selanjutnya ini ada glued post redisplay untuk menandai jika jendela ini perlu ditampilkan ulang. Redisplay, jadi akan ditampilkan ulang. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.